Kisah asal mula Hajar Aswad. Kisah ini menceritakan tentang asal mula Hajar Aswad, yaitu batu berwarna hitam yang terletak di sudut Yamani Ka'bah. Hajar Aswad diyakini memiliki banyak kemuliaan, bahkan beberapa jamaah haji berebut untuk mengusap dan menciumnya. Ketika Nabi Ibrahim hampir selesai membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, ada satu sisi Ka'bah yang masih kosong. Hal tersebut beliau sampaikan pada putranya. Wahai Ismail, carilah sebuah batu untuk dijadikan tanda bagi manusia. Nabi Ismail menuruti permintaan ayahnya, lalu kembali dengan sebongkah batu di tangannya. Namun Nabi Ibrahim tidak puas dengan batu yang dibawa oleh Nabi Ismail. Carilah batu yang lain, wahai putraku. Baik ayah, aku akan mencari batu yang lain. Ketika Ismail kembali kepada ayahnya untuk kedua kalinya, ia mendapati bahwa Nabi Ibrahim telah meletakkan sebongkah batu yang berkilauan di sisi sebelah timur Ka'bah. Nabi Ismail pun bertanya kepada ayahnya, Wahai ayah, dari manakah engkau mendapatkan batu itu? Yang membawakan batu ini adalah dia yang tidak dapat menunggumu, yaitu Jibril. Ia membawanya dari langit. Hajar Aswad merupakan batu yang berasal dari surga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 877. Hajar Aswad turun dari surga dalam kondisi berwarna lebih putih dari air susu. Kemudian dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya sampai berwarna hitam. Pada awalnya Hajar Aswad berbentuk batu lonjong tidak beraturan dalam satu bongkahan yang berkilauan. Namun terjadi beberapa peristiwa yang menyebabkan bentuk Hajar Aswad seperti yang kita lihat sekarang, yakni Hajar Aswad terdiri dari 8 bongkahan yang menempel pada batu berwarna hitam yang dilindungi oleh lempengan perak. Beratus-ratus tahun lamanya setelah masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, terjadi penjarahan Hajar Aswad dari Ka'bah. Peristiwa naas ini terjadi pada musim haji tahun 317 Hijriah di masa pemerintahan Al-Qahir Billah Muhammad bin Al-Mu'tadid. Tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 317 Hijriah, Ka'bah didatangi oleh sekelompok Syiah Qaromitoh yang dipimpin oleh Abu Thohir. Kelompok ini melakukan keributan di sekitar Ka'bah dan merampok para jamaah haji, bahkan tak segan membunuh siapa saja yang melawan. Abu Thohir sebagai pemimpin golongan Qaromitoh mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah. Saya adalah Allah, saya bersama Allah, sayalah yang menciptakan makhluk-makhluk dan sayalah yang akan membinasakan mereka. Setelah membunuh orang-orang yang bertawaf, Abu Thohir beserta anak buahnya merusak kubah sumur Zam-Zam. Pintu Ka'bah dirusak dan kiswahnya dirobek di hadapan para pengikutnya. Lalu Abu Thohir memerintahkan salah seorang anak buahnya untuk naik ke atas talang Ka'bah. Naiklah ke atas dan hancurkan apa yang bisa diambil. Namun orang suruhan yang naik ke atas talang Ka'bah tiba-tiba terjatuh dan meninggal seketika. Lalu Abu Thohir mengurungkan niatnya untuk mengambil talang Ka'bah dan memilih melakukan kejahatan yang lain. Hei engkau, ambilkan aku Hajar Aswad dari tempatnya. Abu Thohir tertawa-tawa menyaksikan anak buahnya berhasil mencongkel Hajar Aswad dari tempatnya. Hahaha, mana burung ababil, mana batu-batuan dari neraka Sijil. Pimpinan Mekah dan keluarganya mengumpulkan pasukan untuk mengejar rombongan Abu Thohir. Mereka melakukan negosiasi dengan Abu Thohir agar mau menukar Hajar Aswad dengan harta yang mereka miliki. Namun Abu Thohir menolak dengan keras dan malah membunuh mereka semua. Sejak saat peristiwa penjarahan oleh kelompok Qaromitoh itu, Hajar Aswad tidak lagi berada di Ka'bah, melainkan dibawa oleh Abu Thohir di kediamannya di daerah Hajar. Berbagai upaya telah dilakukan pemimpin Mekah untuk menebus Hajar Aswad. Namun Abu Thohir yang menjadi pimpinan Qaromitoh tetap menolaknya. Orang-orang Qaromitoh juga tidak mau disalahkan atas pindahnya Hajar Aswad dari Ka'bah. Kami mengambil batu ini berdasarkan perintah dan akan mengembalikannya berdasarkan perintah orang yang bersangkutan.
Setelah 22 tahun kemudian, di tahun 339 Hijriah, akhirnya orang-orang Koromito mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula di sisi Ka'bah. Orang-orang muslimin Mekah bersukaria mendengar berita ini. Saudara Abu Thohir menuliskan surat berkenaan dengan dikembalikannya Hajar Aswad ke Mekah. Dulu kami mengambilnya karena perintah, dan sekarang kami mengembalikannya karena perintah juga, agar pelaksanaan manasik haji umat Islam menjadi lancar. Hajar Aswad sangat dimuliakan oleh umat Islam karena memiliki keterikatan dengan bangunan yang suci Ka'bah. Hajar Aswad sengaja diletakkan Nabi Ibrahim di sudut yang paling dekat dengan pintu Ka'bah sebagai batas pertama untuk memulai tawaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya batu ini akan punya lisan dan dua bibir akan bersaksi bagi orang yang menyentuhnya di hari kiamat dengan cara yang benar." Demikianlah akhir kisah asal mula Hajar Aswad. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, pengembalian Hajar Aswad ke sisi Ka'bah tidak akan terjadi tanpa campur tangan Allah karena kepemilikannya ada pada Allah. Dan kedua, disunahkan bagi jamaah haji atau umroh jika kondisi memungkinkan untuk mencium dan mengusap Hajar Aswad sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Asal mula pembangunan Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal salah satu bangunan kebanggaan umat Islam di Indonesia. Masjid yang berada di ibu kota Jakarta ini mampu menampung hingga 200.000 jamaah. Karena itulah Masjid Istiqlal menjadi yang terbesar bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Cikal bakal berdirinya Masjid Istiqlal berawal dari era pemerintahan Presiden Soekarno pada masa ketika Indonesia masih belum lama menikmati masa-masa kemerdekaan. Awal tahun 1950 berlangsung pertemuan di Jalan Merdeka Utara, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas tentang rencana pembangunan sebuah masjid nasional di ibu kota Republik Indonesia. Pertemuan itu dihadiri oleh Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan Menteri Agama, Haji Agus Salim, mantan Menteri Luar Negeri, Haji Anwar Cokro Aminoto, Kiai Haji Taufikur Rahman, dan 200 tokoh muslim lainnya. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Kiai Haji Taufikur Rahman, tercapai kesepakatan bahwa masjid yang masih direncanakan itu akan diberi nama Istiqlal. Istiqlal merupakan istilah dalam bahasa Arab yang artinya merdeka. Pada tanggal 7 Desember 1954, berdirilah Yayasan Masjid Istiqlal. Kiai Haji Anwar Cokro Aminoto dipercaya sebagai ketuanya. Haji Anwar Cokro Aminoto selanjutnya menyampaikan rencana pembangunan Masjid Nasional kepada Presiden Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia itu sangat gembira dengan ide Masjid Nasional dan berjanji akan membantu pembangunannya. Setelah pertemuan tersebut, Yayasan Masjid Istiqlal mengangkat Presiden Soekarno sebagai kepala teknik pembangunan sekaligus juri dalam menentukan arsitek masjid. Dalam masa menentukan lokasi pembangunan, sempat terjadi perdebatan antara Presiden Soekarno dengan wakilnya, Muhammad Hatta. Presiden Soekarno mengusulkan agar pembangunan lokasi masjid berada di bekas benteng Frederik Hendrik dan Taman Wilhelmina. Di dekat kawasan tersebut telah berdiri gereja katedral. Sedangkan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengusulkan agar lokasi masjid berada di kawasan Jalan Tamrin yang saat itu masih banyak perkampungan. Masjid Istiqlal sudah seharusnya bertempat di kawasan yang masih banyak perkampungan. Selain itu,
negara kita akan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membongkar bangunan bekas benteng dan taman Wilhelmina. Kita akan merobohkan benteng itu dan membangun Masjid Istiqlal. Lagi pula, jika Masjid Istiqlal berdekatan dengan gereja katedral, maka akan menunjukkan kepada dunia tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Presiden Soekarno bersikukuh dengan usulnya tentang lokasi pembangunan Masjid Istiqlal. Bangunan bekas benteng Frederick Hendrik itu segera dirobohkan. Sedangkan untuk arsitektur masjid, Presiden Soekarno memutuskan menggunakan rancangan yang dibuat oleh Frederick Silaban. Pada tanggal 24 Agustus 1961, bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad, Presiden Soekarno meletakkan batu pertama pembangunan masjid. Namun proyek pembangunan Masjid Istiqlal mengalami banyak kendala. Situasi Jakarta saat itu tidak menentu yang berpuncak pada peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Kondisi tersebut membuat pembangunan Masjid Istiqlal berhenti total. Tahun 1966, setelah situasi kembali memungkinkan, pembangunan Masjid Istiqlal dilanjutkan. Menteri Agama saat itu, Kiai Haji Muhammad Dahlan, menyerahkan koordinator pembangunan masjid kepada Kiai Haji Idam Khalid. Pembangunan Masjid Istiqlal kita lanjutkan. Ibu kota harus memiliki masjid nasional. Memasuki tahun 1978, pembangunan Masjid Istiqlal akhirnya selesai. Sebuah masjid besar dengan luas lahan 9,3 hektar telah berdiri di ibu kota Republik Indonesia. Pada bagian dalam, terdapat tiang penyangga yang berjumlah 12 sesuai dengan tanggal kelahiran Nabi Muhammad, 12 Rabiul Awal. Untuk tempat sholat jamaah, Masjid Istiqlal memiliki 1 lantai dasar dan 4 lantai balkon. 5 lantai ini menggambarkan 5 kewajiban umat Islam dalam rukun Islam. Di bagian luar Masjid Istiqlal, terdapat menara yang tingginya mencapai 6.666 cm. Menara ini menggambarkan jumlah ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Dan pada tanggal 22 Februari 1978, Presiden Soeharto meresmikan pembangunan Masjid Istiqlal. Asal mula Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dikenal juga sebagai Masjid Al-Haram Al-Madani atau Al-Haram Al-Nabawi. Inilah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad adalah Masjid Quba yang terletak di pinggiran Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah berhijrah. Tahun hijrahnya Nabi ini kelak dijadikan sebagai awal kalender Hijriyah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, Madinah masih dikenal sebagai Yasrib. Kedatangan Rasulullah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para penduduk Yasrib. Nabi Muhammad SAW menyebut penduduk Yasrib yang telah menyambut kedatangan Rasulullah beserta para sahabatnya sebagai kaum Ansor, yang artinya adalah penolong. Penduduk Yasrib berebutan menawarkan tempat tinggal untuk Nabi Muhammad. Mereka berharap rumahnya akan dipilih oleh Rasulullah. Namun Nabi Muhammad SAW tidak ingin mengecewakan sebagian kaum Ansor jika rumahnya tidak terpilih. Maka beliau tidak singgah ke salah satu rumah milik kaum Ansor. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Biarkan unta itu berjalan, di mana ia berhenti, disitulah kami tinggal, karena unta itu telah ada yang memerintah."
para penduduk Yathrib mengikuti Kushwa, unta Nabi yang sedang berjalan mencari tempat untuk Nabi Muhammad SAW. Mereka berharap-harap cemas, semoga rumahnya yang terpilih. Hingga akhirnya Kushwa berhenti di sebuah tanah terbuka yang luas. Tempat tersebut digunakan sebagai penjemuran kurma. Terdapat beberapa pohon kurma dan kuburan tua. Tanah tersebut milik 2 orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail bin Nafi bin Umar bin Sa'labah. Kedua anak yatim tersebut berada dalam bimbingan As'ad bin Zaroroh. Baik Sahal dan Suhail berniat menghibahkan tanah tersebut kepada Rasulullah. Namun Nabi Muhammad SAW bersikeras menolaknya karena kedua anak tersebut merupakan yatim. Kemudian Nabi Muhammad membeli tanah tersebut seharga 10 dinar. Selanjutnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya mulai membersihkan lahan tersebut. Beberapa kuburan tua dipindahkan, pohon-pohon kurma ditebang, dan kayunya digunakan sebagai bahan bangunan. Bersama para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masjid sebagai pilar pertama hijrah. Pada masa tersebut, arah kiblat bagi umat muslim masih mengarah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Bangunan awal Masjid Nabawi memiliki 3 pintu, yaitu Bab Utsman atau Babun Nabi, pintu yang sering dilalui oleh Rasulullah. Saat ini Bab Utsman dikenal sebagai Bab Jibril. Kedua adalah Bab Atikah yang sekarang dikenal sebagai Babur Rahmah, terletak di sisi barat. Dan ketiga adalah Bab Umar yang berada di sisi selatan masjid. Pondasi masjid dibangun dari batu-batu keras. Bagian dindingnya dibuat dari batu bata tanah liat. Sedangkan tiang-tiang masjid dibuat dari kayu pohon kurma. Pada masa awal, lantai Masjid Nabawi tidak tertutup. Para sahabat sholat dengan menggunakan penutup kaki. Pada bulan Syaban tahun kedua Hijriah, terjadi perubahan arah kiblat. Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke arah Ka'bah. Perubahan arah kiblat ini membuat Masjid Nabawi mengalami renovasi pertama, yaitu ditutupnya Bab Umar di sisi selatan dan diganti pintu baru dari arah utara. Pada tahun ke-7 Hijriah, jumlah umat Islam di Madinah semakin bertambah. Hal inilah yang membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya harus memperluas Masjid Nabawi. Perluasan ini membuat ukuran masjid bertambah menjadi 100 kali 100 hasta atau 45 meter kali 45 meter dalam ukuran sekarang. Setelah wafatnya Rasulullah, Masjid Nabawi terus mengalami renovasi hingga sekarang. Renovasi pertama setelah masa Rasulullah dilakukan pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di tengah-tengah konsentrasi Amirul Mukminin dalam kampanye militer Syria dan Persia, beliau memerintahkan perluasan Masjid Nabawi. Pemukiman di sekitar Masjid Nabawi dirubuhkan, kecuali rumah Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad. Luas Masjid Nabawi bertambah hingga 57 meter kali 66 meter. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kapasitas Masjid Nabawi ditambah lagi dengan luas 81 meter kali 62 meter. Perombakan skala besar dilakukan pada masa Khalifah Al-Walid I, pemimpin era Umayyah. Masjid Nabawi dibangun kembali dalam bentuk trapesium dengan luas hingga 8.000 meter persegi. Beliau juga memerintahkan pembangunan 4 menara di masing-masing sudut masjid. Di era kepemimpinan Sultan Al-Ashraf dari Kesultanan Mamluk, sebuah kubah batu dibangun di atas makam Nabi Muhammad.
Dari masa ke masa, Masjid Nabawi terus mengalami renovasi. Pada era Kesultanan Turki Utsmani, Masjid Nabawi mengalami beberapa renovasi penting. Sultan Sulaiman memerintahkan renovasi kembali dinding timur dan barat, serta pembangunan menara di sisi timur laut. Menara ini dikenal sebagai Sulaimani. Kubah hijau yang telah menjadi ciri khas Masjid Nabawi dibangun pada masa Kesultanan Turki dipimpin oleh Sultan Murad II. Berbagai renovasi yang dilakukan hingga sekarang membuat Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid Nabawi saat ini mampu menampung hingga 1 juta jamaah. Selain itu terdapat 10 menara dengan ketinggian 105 meter yang menambah keindahan arsitektur Masjid Nabawi.